Oh, nanti siapa yang beli? Bener nggak? Dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Tapi pemprov kah? Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada ibu semua yang telah bersedia waktunya untuk datang dan mendengar saya sendiri di sini saya dua kali kan? sebuah kesabaran Enggak lancar toh? bahwa sabar itu artinya sangat luas ya. Sabar juga bisa didefinisikan tentang sebuah proses kita untuk mendapatkan atau mengejar sesuatu yang diinginkan. Jadi dikasih cobaan atau masalah itu kan tidak mungkin Allah masih secara cuma-cuma tanpa ada gantinya. Nah, saya ini pernah dikasih tahu sama teman saya bahwasanya begini, sebenarnya semua doa itu dikabulin sama Allah. Saya tanya, kenapa itu? Terus teman saya bilang, iya sebenarnya semua doa itu pasti akan dikabulin sama Allah dengan dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya yang pertama, doa itu akan dikabulkan selama di dunia, dan yang kedua itu bisa dikabulkan selama di dunia itu akan digantikan dengan surga. Jadi dari sini kayak kalau kita mau bersabar, bisa kita doa dulu. Saya udah doa terus kenapa nggak dikabulin? Nah kita di sini bisa positif tinggi saja. Kalau misalnya ada jangan nanti doa saya diganti dengan surga. Jadi seperti itu. Nah sabar juga dua sifat baik untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan menjadikan ibadah kita lebih baik. Kayak contohnya, misal kita itu ibu-ibu sudah antri kalau di apotek atau di apa, itu kan biasanya kalau antri lama kadang-kadang kesel ya. Kenapa sih lama banget saya belum masak tempe nih, belum masak ikan dari rumah. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sabar itu mereka akan menyempatkan waktu yang ada itu dengan berzikir, dengan beristighfar. Beda dengan orang-orang yang tidak sabaran, dia pasti selama sebulan itu pasti akan marah-marah. Nah, selanjutnya sabar itu sebuah jalan yang memberikan pelajaran dalam hidup. Sabar di tengah cobaan membuat kita berpikir positif. Yang misalnya kita pergi, terus habis itu uang itu jatuh di jalan, kayak udah jauh-jauh uangnya malah jatuh, saya nggak jadi beli belanjaan. Tapi kalau misalkan orang bersabar, dia akan berpikir yang baik. Kalau misalkan orang mungkin uang itu akan diganti dengan rezeki yang berkali-kali lipat, atau uang itu akan menjauhkan saya dari para bahaya yang akan datang selama saya di jalan. Terus sabar ini memungkinkan kita untuk menghadapi masalah dengan bijak. Kayak contohnya ibu kemarin ini nggak sih baca atau ada nggak cerita yang lewat bapak-bapak dia membantu anaknya sendiri. Ya kan di situ coba kalau udah kejadian kayak gitu gimana orang tua pasti nyesel udah besarin anaknya ternyata masih kehilangan orang tuanya sendiri. Kecuali sama orang yang dia itu sabar, dia bisa menahan
sekolahnya, pasti dia itu akan lebih memilih memberi pengertian kepada si anak bahwa kamu tuh kalau di zaman harus hati-hati, harus siap-siap, jangan sampai disenangi orang, bukan malah balik anaknya malah bikin nyesel hidup dia. Nah, sabar ini juga Allah itu menyuruh memasukkan kita supaya menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaizu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, bagi orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari ayat itu bisa disimpulkan bahwa dengan sabar dan sholat, semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi udah begitu nih, udah bisa lagi jalannya kemana? Pasti kalau kita sholat, kita sabar, pasti ada jalan keluarnya. Di situ cuma berpegang sama Allah, kita berpahala sama Allah. Saya pernah waktu itu saya stres, saya tugasnya numpuk, terus masalah sama teman, terus beginian, terus apa lagi? Saya stres waktu itu. Saya kalau punya banyak masalah itu kan kayak malas ya. Bagi dada kita kan, malas punya saya pengen tidur aja. Tapi justru itu malah bikin situasi saya itu makin buruk gitu. Wah, kok makin kayak gini. Nah, berbeda waktu itu saya ada masalah lagi. Terus saya mencoba sholat. Saya dengar dari itu kayak gitu dari ceramah-ceramah. Kalau misalkan punya masalah coba kalau sholat, sama berdoa, minta sama Allah. Akhirnya saya sholat. Saya sholatnya bukan memang sholat khusus, tapi sholat isya. Sholat isya. Terus habis itu saya berdoa ya Allah, tolong hamba saya begini, saya doa. Habis itu saya tidur. Dan bangun-bangun saya udah merasa saya nggak merasa hari saya, wah kalau waktu pertama itu saya rasanya seperti dikejar-kejar dan ini. Nah, habis itu hari saya udah ada masalah belum selesai, tapi saya merasa di situ ada Allah. Di situ ya pokoknya ada yang jaga ya dalam masalah. Dari situ saya mulai oh iya ternyata apa ya segala masalah itu kita emang butuhnya Allah. Kita nggak butuh orang lain gitu. Kalau misalkan suruh coba sama Allah. Waktu itu saya pernah kuliah. Bapaknya ini Pak dosen ini bilang bahwasannya Imam Syafi'i itu waktu itu bilang ilmunya kalau misalkan kalau kita pengen sesuatu itu kita harus usaha, kita nggak boleh cuma berdoa karena itu nggak bakalan nyinggung apa gitu. Tapi kalau kata gurunya kamu cukup berpasrah aja. Terus Imam Syafi'i itu waktu itu pengen buah, terus akhirnya dia ke orang bantuin gitu, terus akhirnya dikasih buah, dan buahnya ini dikasih ke gurunya itu. Nah, pas masih ke gurunya, beliau bilang kalau misalkan menurut saya kalau misalkan ingin apa-apa itu kita harus usaha. Terus gurunya malah bilang saya baru saja berdoa atas pada Allah bahwa saya ini buat ini. Jadi bisa dicatat kalau ya dua-duanya itu kerja kita nggak bisa hanya doa atau usaha dan kita nggak bisa usaha tanpa doa. Nah terus pertanyaannya kenapa sih kita harus sabar dan sholat? Kenapa coba? Ya karena kita itu masih di dunia. Dunia itu tempatnya capek, dunia itu tempatnya beramal, dunia itu tempatnya ibadah. Kita kalau kita udah berbalik, udah dijemput sama Allah, itu tuh kita udah nggak sabar lagi, udah nggak sholat lagi, udah tinggal